absen dulu ya sebelum memulai pelajaran. Pertama, Sari Fatimah Hadira Bu Guru. Dini Roswarini Hadira. Isniati Hadir. Nanda Azriani. Izin Bu Guru. Izin kemana? Lagi ada keperluan keluarga bilang. Oh, tapi belum ngasih surat izinnya ya? Biasanya. Belum. Berarti Nanda izin ya? Iya. Langsung aja ya, buat materi hari ini kita mengulang dari materi-materi yang sebelumnya. Untuk itu, pertama langsung dibagi kelompok dulu ya. Bagi kelompoknya berarti jadi 2 kelompok. Nanti diisi terus dipresentasikan ke depan. Nanti seudah kelompok ini, Ibu kasih pertanyaan buat masing-masing satu pertanyaan yang berbeda ya. Jadi nanti nggak bisa sama isinya. Ini buat kelompok 1. Paling kelompok 1 jadi ada 1 orang, kelompok 2 2 orang ya. Diisi dulu ya. Dikasih waktu paling 5 menit. Gimana, ada yang susah atau mau ditanyakan? Ini 3 ya Bu ya? Iya, 3. Bukan 3. Oh iya. Jadi nanti disebutin 3 aja. Buat kelompok 2 ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Ini nih. Nanti disebutin contohnya. Siap Bu. Ada yang udah selesai? Mungkin dari kelompoknya masing-masing. Biar langsung dipresentasikan ke depan. Aku dulu ya. Saya Bu dari kelompok Boleh. 1. Ini Di soalnya boleh. sebutkan 3 hikmah dari sholat berjamaah. Yang pertama yaitu mendapat pahala yang lebih banyak 27 ya, untuk menyambung tali silaturahmi sesama muslim, membuat pribadi menjadi lebih disiplin dalam beribadah dan beraktivitas. Itu Bu. Boleh kasih tepuk tangannya buat kelompok 1. Boleh Ibu langsung kelompok 2. Sini ada bacaan dalam sholat yang dibaca oleh imam secara jahar dan sir. Arti dari jahar dan sir ini yaitu Jahar adalah dengan suara keras, sedangkan sir itu dengan suara pelan. contohnya ada di kalau buat yang jahar di sholat apa Mas Adi? Sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau untuk sir Untuk sir itu sholat zuhur dan asar, jadi siang dan sore. Oke, tangan buat kelompok 2. Jadi itu yang pembahasan kemarin diulang lagi ya. Nah, untuk sekarang pasti pada masih ingat kan materi yang sebelumnya. Nah, buat sekarang ada pertanyaan buat masing-masing ya. Jadi ini individu. Di sini nanti pertanyaannya materi yang kemarin. Masih berkaitan yang kemarin. Nah, di sini kalian bisa isi, nanti bisa dijawab dan dipresentasikan lagi ya. Ini enggak kelompok ya, ini yang pribadi. Nih buat tulis, nih buat buat ibu. Kasih. Tuh. Nah, yang ini nanti Iya. Ke depan ya. iya. Nah, yang Ibu Sari. Tapi yang biasanya dong. Siap Bu.
Dikasih waktu 5 menit ya. Aku tetap sholat berjamaah ya Bu Guru ya. Iya. Ada yang gak ngerti? Ada yang ingin ditanyakan Saya Bu dulu? Guru. Yang mana? Secara Udah, baik Bu, udah paham. Udah? Kasih. Ya, kasih Ibu. Ada yang udah selesai? Udah Bu. Boleh dibacain ke depan hasil jawabannya? Perbedaan azan dan iqomah. Kalau azan itu sebuah panggilan bagi umat muslim untuk bersiap-siap melaksanakan sholat fardu atau wajib. Sedangkan iqomah itu sebagai tanda bahwa sholat segera dimulai. Ya, seperti itu Bu. Itu ya, jadi Ya. itu pengertian dari azan dan iqomah. Ya. Oke, tangan buat Wisni. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada yang mau ke depan? Bu Sari. Boleh tadi di dulu. Jadi di sini ada tata cara azan dan iqomah. Yang pertama, muazin dalam keadaan suci. Harus perempuan ya. Harus Harus laki-laki, ya. tidak boleh perempuan. Terus menghadap ke kiblat, memasukkan jari ke telinga. Terus berdiri, gak boleh duduk ya, pakai selonjoran. Apalagi sambil Menyambung tiap 2 kalimat takbir. Jadi 2 takbir itu 1 kali nafas. Terus menambahkan kalimat as-shalatu khairum minan naum ketika azan Azan subuh. subuh. Nah, terus menoleh ke kanan pada kalimat hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Itu Ibu. Jadi itu tata cara azan. Ya. Tepuk tangan buat Tedini. Terima kasih. Selanjutnya ya boleh. tentang sholat berjamaah ya Bu Guru ya. Iya. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan 1 orang di depan sebagai imam dan yang lainnya itu ada di belakang sebagai makmum. Seperti itu Bu Guru. Ya. Tangan. Boleh duduk? Boleh. Terima kasih. Jadi di sini berkaitan ya. Jadi kan azan itu mengumandangkan buat ngasih tahu kalau udah waktunya sholat, dan sebelum melakukan azan itu ada tata caranya yang dijelaskan oleh Kadini. Setelah azan berkumandang itu kita harus melaksanakan sholat. Sebaiknya sholat itu dilakukan secara berjamaah. Dan tadi dijelaskan juga ada hikmah dari sholat berjamaah. Jadi kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Jadi pertama, mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada sholat sendiri. Jadi lebih baik sholat berjamaah. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi dengan sesama umat Islam. Jadi kita kalau ke masjid, jadi kan kenal satu sama lain gitu ya. Dan yang ketiga itu membuat pribadi menjadi lebih disiplin dalam beribadah dan dalam beraktivitas. Jadi disiplinnya itu kita setiap udah ngedenger azan langsung segera sholat. Jadi nggak ditinggal-tinggalin ya. Jadi nggak dientar-entar gitu. Bu Guru boleh bertanya? Boleh? Kalau sholat berjamaah di rumah itu boleh nggak? Boleh. Kan di sini tadi yang Ibu jelaskan. Jadi sholat berjamaah itu dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang juga itu bisa dikatakan sholat berjamaah. Oke, terima kasih Bu. Ya, mungkin dari materi yang tadi cukup jelas ya. Dan waktunya udah habis, Ibu tutup aja ya.
langsung membacakan alhamdulillah aja. Membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.